Hai, kembali lagi bersama aku. Roy. Sekarang kita bakal bahas tentang autentikasi IAM user, teman-teman. Autentikasi IAM user sendiri ada dua ya. Yang pertama itu ada programmatic access, dan yang kedua itu ada yang namanya AWS Management Console. Yang biasa kita gunakan itu menggunakan yang namanya AWS Management Console, teman-teman. Dan ini menggunakan UI, jadi kita tinggal klik-klik aja lah ibaratnya. Nah, beda lagi ceritanya tentang programmatic access untuk autentikasi IAM user. Kalau kita menggunakan cara programmatic access, nantinya kita akan menggunakan yang namanya CLI, teman-teman, Command Line Interface. Jadi nggak ada lagi tuh namanya UI. Jadi kita nggak bisa klik-klik. Intinya kita harus tahu perintah. Misalkan kita pengen buat user, ya udah kita harus tahu juga perintah untuk membuat usernya gitu loh. Nah, untuk sekarang kita bakal praktekin yang AWS CLI, teman-teman, Programmatic Access. Karena kalau yang AWS Management Console kayaknya kita bakal udah sering lah, udah gampang lah. Kalau misalnya yang CLI ini kayak masih jarang gitu loh, orang tahu cara untuk akses AWS CLI. Nah, langsung aja teman-teman. Yang pertama-tama di sini karena terkait tentang IAM user access, jadi otomatis kita butuh yang namanya user, teman-teman. Langsung aja kita ke akun AWS teman-teman masing-masing. Nah, di sini aku misalkan masuk ke konsol aku. Nah, ini namanya AWS Management Console, teman-teman. Nah, di sini aku udah login. Teman-teman bisa ketik aja ke IAM, teman-teman. Karena kita butuh yang namanya user. Cara lihatnya di service IAM-nya. Oke, sebentar. Sedikit loading. User, teman-teman. Nah, di sini aku udah punya banyak user. Jadi teman-teman kalau yang belum punya silahkan dibuat dulu ya usernya. Ini mudah banget kok. Kalian bisa lihat di documentation yang ada di AWS. Bagaimana sih cara membuat user gitu. Nah, ini aku bakal contohin aja untuk masuk ke AWS CLI-nya. Yang pertama, langkah pertama, pastikan kalian punya user. Setelah itu apa? Setelah itu kalian harus masuk ke usernya. Nah, lanjut. Selanjutnya itu kita masuk ke menu kredensial. Nah, setelah kita punya user, kita harus bikin dulu, teman-teman, username dan password untuk masuk ke AWS CLI-nya. Cara buatnya gimana? Cara buatnya itu ya tadi. Pertama masuk ke user, langsung kedua kalian klik security credential. Kalau udah, kalian bisa drop down ke bawah. Itu ada menu yang namanya access key. Jadi gampangnya access key itu kayak username for AWS CLI. And nanti bakal ada yang namanya secret access key. Ya, yang namanya secret pasti berhubungan dengan password. Jadi kalau access key itu username-nya, kalau secret itu berarti password-nya. Oke, langsung aja kita buat untuk access key-nya, teman-teman. Kita buat username-nya dulu untuk masuk ke AWS CLI. Kita klik aja create access key. Nah, di sini ada beberapa best practice yang diberikan oleh AWS atau beberapa alternatif. Dimulai dari CLI, Local Code Application Running on AWS Compute Service, Third Party Service, Application Running Outside AWS, dan Other. Nah, ini ada banyak pilihan best practice. Mulai dari Local Code ini menurutku ya, setauku, untuk Local Code ini berhubungan dengan orang-orang developer. Nomor 2, nomor 3 juga sama. Dan kalau yang nomor 4 ini misalkan kita pengen integrasiin AWS dengan service cloud yang lain, misalkan dengan Azure. Nah, caranya bisa menggunakan yang tipe best practice yang ini ya, teman-teman. Dan juga ada beberapa kasus mungkin yang nggak ditampilin di sini. Kita tinggal pilih other aja nanti. Nah, untuk sekarang karena kita pengen untuk masuk ke AWS CLI, ya udah. Di sini kita pilihnya yang CLI yang paling atas. Nah, terus tiba-tiba AWS ini ngasih ini lagi, ngasih rekomend lagi nih. Kamu bisa loh CLI menggunakan AWS Cloud Shell. Bisa juga menggunakan AWS CLI V2. Nah, ini sebenarnya udah ada, teman-teman, di AWS Management Console. Cuma nanti kita prakteknya bukan yang ini, karena yang ini
ibaratnya terlalu gampang lah. Kita pengen prakteknya tuh dari terminal PC kita masing-masing atau laptop kita masing-masing. Nah, tadi balik ya. Untuk CLI-nya jangan lupa dipilih. Setelah itu jangan lupa dicentang I understand the above recommendation and want to process to create an access key. Jadi anggapannya kita udah milih CLI dan kita juga ngerti nih gimana caranya pakai best practice CLI ini. Oke, kalau udah langsung aja kita next teman-teman. Description tag di sini boleh bebas. Jadi terserah kalian, misalkan di sini AWS CLI Roger. Nah, jadi ini bebas teman-teman. Teman-teman mau isi apapun terserah. Yang penting jangan yang aneh-aneh ya. Kalau udah langsung di create access key teman-teman. Nah, di sini bakal nanti ada pop up berupa warna hijau seperti ini yang ngasih tahu kalau misalnya access key-nya udah berhasil dibuat. Ini ada access key dan juga secret access key. Ingat access key itu adalah username untuk CLI dan juga secret ini adalah passwordnya. Nah, kalau udah teman-teman langsung aja ya. Langkah pertamanya yang harus disiapkan di laptop kita masing-masing itu yang pertama tentu AWS CLI-nya. Jadi teman-teman bisa searching dulu aja nih. Download AWS CLI. Nah, ini masuk aja ke web yang paling atas dari amazon.com, dari documentationnya. Sekalian sambil nunggu loading kita buka CMD ya. Buka CMD-nya kalau bisa yang run as administrator aja. Lebih disarankan sih. Ada bedanya teman-teman. Cuma lebih enak sih pakai yang ini kalian bisa sesuaikan dengan laptop kalian masing-masing. AWS CLI-nya tuh mau installnya di OS mana. Jadi kalau misalkan aku kan di sini OS-nya menggunakan Windows ya. Udah berarti nanti aku tinggal masukin perintah ini yang pertama nih. Perintah yang pertama ke CMD aku. Nah, karena di sini aku udah pernah install. Jadi aku nggak praktekin. Teman-teman langsung aja ya, pokoknya ini nih di Kopas, klik ini aja nih sebelah kanan, diklik aja icon kayak tanda kertas 2, habis itu langsung di Kopas di CMD-nya teman-teman. Nah, habis itu kalian enter aja, nanti bakal ada kayak kita tuh install sebuah aplikasi gitu. Cara kita biar tahu AWS CLI-nya udah keinstall atau belum, perintahnya itu menggunakan AWS min version. Kalau misalkan udah ada tulisan seperti ini teman-teman, AWS strip CLI /2.11.2 itu maksudnya kayak versinya dan seterusnya, berarti teman-teman udah punya AWS CLI di komputer teman-teman. Oke, sekarang AWS CLI udah keinstall. Nah, selanjutnya gimana sih cara kita mengakses AWS ini yang tadinya bentuknya GUI kayak gini nih, kita bisa klik-klik sama sini. Kita pengen aksesnya lewat CLI. Gimana caranya? Caranya teman-teman langsung aja ketik perintah AWS configure. Nah, yang pertama di sini AWS access key ID. Jadi kalian bakal diminta untuk masukin access key-nya. Nah, karena sebelumnya aku udah pernah login dengan menggunakan user tertentu. Jadi di sini ada kayak bintang-bintang, terus ada kayak beberapa huruf terakhir. Nah, ini karena sebelumnya aku udah pernah login. Tapi kalau teman-teman yang baru pertama kalian coba, biasanya di sini dalam kurungnya tulisannya adalah none. Nah, itu nggak apa-apa, nggak perlu dihiraukan ini. Bang, kok itu ada ininya? Nah, ini nggak perlu dihiraukan. Yang penting kita tahu akses key ID user kita masing-masing aja teman-teman. Nah, di sini aku udah lihat akses key-nya, kita kopas saja. Kita pindahin ke CMD kita teman-teman. Bentar. Kalau udah, kalian langsung enter aja teman-teman. Yang kedua, kita disuruh masukin passwordnya. Ya udah sama, kita kopas aja dari sini. Set. Oke, udah. Kita enter lagi teman-teman. Nah, sekarang
kita diminta untuk memasukkan region AWS kita. Jadi kalau di GUI nih kita bisa pindah-pindah region lewat sini nih. Sebelah profile itu ada kayak negara-negaranya. Di sini kita bisa manage, kita mau masuknya di mana nih, di negara mana gitu. Kita bisa pilih. Nah, kalau misalkan di AWS CLI kita juga bisa milih teman-teman. Hanya saja kita harus mengetikkan kode negaranya. Misalkan di sini Singapura contohnya. Singapura itu kodenya AP short is -1. Kalau kalian pengen lihat kode negara nih, tanpa harus masuk ke ini ya, tanpa harus masuk ke AWS Management Console kalian masing-masing. Kalian tinggal lihat dokumentasinya aja. AWS tuh kayak nyediain semuanya lengkap teman-teman. Mulai dari kodenya, mulai dari perintahnya itu ada semua teman-teman. Nah di sini ada region. Nah region misalkan nih ya California. California ini ada di Amerika. Terus kode wilayahnya apa? Kode wilayahnya di sini ada US strip West strip 1. Nah ini adalah kodenya. Jadi ini kita bisa kopas saja. Misalkan nih aku pengen pakai California ya negaranya. Nah, ini kita kopas di sini aja. Belum aku kopas. Nah ini udah aku pilih negara California. Selanjutnya di sini udah terlanjur ke enter. Nah untuk output format sendiri ini lebih ke arah orang-orang developer teman-teman. Jadi kalau misalkan nantinya kita pengen output sebuah list itu berupa table, ya nanti kita bisa setting di sini teman-teman. Bisa juga ketika pengen menampilkannya aja. Ini jadi nggak terlalu penting menurutku, kita bisa skip aja. Karena untuk format sendiri nanti kita bisa sesuaikan pas udah jalan gitu loh, ibaratnya gitu. Kalau udah ini kita enter aja. Nah, kok balik lagi seperti awal CMD-nya. Nah, ya emang seperti ini sih. Nantinya kalian gak usah khawatir kalian tuh kayak kelogot gitu. Ya emang kalau kita udah configure AWS, ya emang gak ada perubahan. Jadi ya jangan khawatir kalau misalkan kayak kok CMD-nya balik lagi kayak pas Windows awal bang. Gak kayak Ubuntu gitu loh. Nah, ya gak usah khawatir. Ini pokoknya kalian kalau udah AWS configure, udah masukin access key, secret key-nya udah dimasukin, ya itu berarti udah login. Atau udah masuk ke AWS kalian. Nah, aku kasih contoh aja nih beberapa perintah yang ada di AWS CLI. Yang pertama ada AWS STS get color identity. Nah ini adalah perintah yang mana nantinya kita bisa ini nih bisa ngetahuin kita tuh sekarang login menggunakan AWS CLI menggunakan user siapa sih gitu. Nah coba kita enter aja teman-teman. Nah di sini bakal ketahuan aku login ke AWS CLI itu menggunakan user yang namanya Roger di sini. Jadi kalian bisa cek kalian login ke AWS CLI pakai user siapa. Misalkan kalian cuma dikasih akses key-nya doang. Nah terus kalian penasaran nih, ini user siapa ya? Akses key-nya kan random gini nih, bentukannya kayak crypto gitu kan, kayak bener-bener huruf abjad dengan dengan angka itu kayak dicampur gitu loh. Kan random banget kan, jadi kita nggak tahu nih ini user siapa, ini itu secret access key-nya siapa. Cara ngeceknya tinggal AWS STS get color identity. Nah, itu yang pertama. Perintah yang kedua, ini aneh, kok aneh sih. Ini aku bersihin dulu untuk terminalnya. Kalau di Windows itu menggunakan CLS teman-teman, perintahnya bukan clear ya. Kalau clear itu di Linux biasanya. Nah, sekarang aku pengen nunjukin perintah yang kedua teman-teman. Misalkan aku pengen nampilin IAM user yang ada di AWS kita. Kalau di AWS CLI itu ketikinnya gini aja, AWS spasi nama servisnya apa yang pengen kita cek. Ya user sendiri servisnya adalah service IAM ya. Jadi langsung aja AWS spasi servisnya IAM. Terus spasi yang pengen kita lihat apa nih? Yang pengen kita lihat user kan. Ya udah berarti spasi list users.
kalau teman-teman nggak tahu perintah selanjutnya itu apa, tinggal ketik help aja ya. AWS IAM spasi help. Nah, nanti dia bakal nunjukin beberapa perintah-perintah selanjutnya gitu loh. Kayak aku pengen delete user nih, aku nggak tahu perintahnya. Oh, ternyata perintahnya itu nanti kalau misalnya kita AWS IAM spasi kita help. Nah, di situ ada kayak daftar perintahnya gitu. Kamu mau delete user nanti perintahnya ini. Kamu mau nambah user nanti perintahnya ini. Kamu pengen nambah polis, perintahnya nanti ini. Jadi sama kayak di ibaratnya kalau kita belajar Cisco lah. Misalkan kita nggak tahu nih cara routing statik. Misalkan IP root. Selanjutnya kita masukin apa ya? Kita masukin IP tujuan atau IP kita sendiri nih. Yaitu nanti kita tinggal tanda tanya aja. Cuma kalau di AWS CLI itu menggunakan perintahnya help. Nah, ini banyak banget ya perintahnya ya. Nah, di sini AWS IAM karena aku pengen ngelihat list usernya, tinggal ketik aja AWS IAM list user. Habis itu kita enter teman-teman. Jebret. Nah, di sini ada beberapa user yang ada di AWS kita. Kalau kita lihat nih, kita ke users deh. Ada Aslam RDN. Nah, di sini kita samain deh. Mulai dari yang pertama nih. Nah, Aslam RDN. Nah, ini sama, cuma bentukannya aja yang beda. Kalau misalkan di GUI itu dalam bentuk table, kalau di sini dalam bentuk kayak codingan, teman-teman. Nah, terus kita pengen outputnya ini menggunakan table. Bisa juga, teman-teman. Kalian tinggal ketikin ulang aja yang tadi AWS IAM spasi list min users. Terus min output table. Nanti dia bentuknya dalam bentuk table seperti ini, teman-teman. Wih, lebih rapih ya dibanding dalam bentuk codingan seperti tadi. Nah, sama ya kayak di GUI ya. Aslam Ramadan, ada Dava 2. Ini juga sama AWS CLI. Nah, ini adalah perintah-perintah sedikit lah ya, fundamental dikit tentang AWS CLI. Kalau teman-teman mau explore lagi, bisa ketikin aja di kalian buka tab baru aja di Chrome atau di browser kalian. Ketikin aja AWS CLI comment. Kalau nggak salah ada kok di ini ya. Nah, di dokumentasinya tuh ada. Jadi teman-teman bisa cek aja di dokumentasi. Bentar. Referensi komunitas. Nah, ini ada nih beberapa perintah AWS CLI di sini. Ada S3, tergantung service ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek aja deh di dokumentasi AWS-nya. Oke. Comment reference nih misalkan. Nah, ini ada nih. Kita pengen ngapain? Misalkan kita pengen auto scaling. Ya udah, nanti kita tinggal buka aja nih auto scaling. Ya pokoknya nanti banyak-banyak explore di ini aja sih teman-teman, di AWS documentationnya. Ya, alhamdulillah kita udah berhasil lah teman-teman untuk mengakses AWS CLI. Jadi cukup mudah, nggak terlalu susah kok. Yang penting perhatiin aja teman-teman, gimana caranya tadi. Kalau misalkan belum bisa, coba diulang. Terus pastiin usernya udah benar cara buatnya. Terus buat akses key-nya, masukin akses key-nya. Untuk pemilihan negara opsional, boleh mana aja bebas. Yang penting masukin code-nya itu sesuai. Oke, mungkin itu aja materi tentang AWS CLI. Thank you semuanya. Selamat ketemu kembali di video-video selanjutnya.